Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang periode 2025 hingga 2030, Sedia Bapak Haji Adis Jailani SEMD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat anggota Majelis Syuro kita DPP PKS Ustaz Imam Santoso LC, Jazakallahu Ustaz atas kehadirannya. Yang terhormat Ketua DSW Ustaz Dr. Aan Faini SUK MSI, Jazakallahu Ustaz. Yang terhormat Sekretaris MPW Ustaz Heri Koswara SAGMA. Yang saya hormati BPPD atau BPPT Ustadz Insinyur Derajat Hartono yang juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ustadz Haji Jalal Abdul Nasir Maka, anggota DPR RI fraksi PKS Komisi 12 yang juga hadir di tengah-tengah kita. Sebuah simbol baru perjuangan di Kabupaten Karawang khususnya Jabar 7, karena beliau luar biasa turun hingga ke ranting nanti. Berikan tepuk buat beliau. Yang saya hormati pengurus DPTD PKS periode 2020-2025, Ketua MPD DPI Ustaz Dedi Sudrajat yang kebetulan beliau tidak hadir. Kemudian Sekretaris MPD Ustaz Aris Widodo. Kemudian Ketua DPD kita Ustaz Budiwanto SSI MM sebagai Ketua DPD periode 2020-2025. Kemudian Ustaz Ubaidillah sebagai Ketua DED dan Ustaz Komarudin sebagai Sekretaris. Yang saya hormati pengurus DPD periode 2025-2030 yang tadi sudah diperkenalkan, Sekretaris Umum Haji Budi Darmanto, kemudian bendahara kita, seorang pembesar, Pak Deli Purnawan. Ya, insya Allah beliau siap mewatas untuk menyambut perjuangan kita di 2025-2030. Kemudian Ketua MPD yang hari ini diwakili oleh Sekretaris MPD Ustazah Nurul Hidayati. Kemudian Ketua kaderisasi kita Kiai Haji Ahmad Sahab. Beliau turun gunung dari DPP ke Karawang untuk mensupport perjuangan dakwah kita di Karawang. Kemudian Ketua DED kita Ustaz Ubaidillah tetap bertahan di DED beliau, beserta Sekretaris DED Ustaz Fahrizal Umri. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga hadir para ustazah pemimpin UPA di Kabupaten Karawang yang alhamdulillah siap mensupport perjuangan kita. Dan para pejabat publik. Di sini ada fraksi PKS Kabupaten Karawang dan alhamdulillah salah satunya menjadi wakil ketua DPRD Haji Tatang Taufik. Kemudian ketua fraksi PKS Kabupaten Haji Mumun Maimunah. Kemudian ada Haji Rusli dari Dapil 3. Kemudian ada Haji Suki Laksana dari Dapil 1 dan Kang Ahmad Sofyan dari Dapil 5. Dan tak lupa yang saya banggakan, pejuang-pejuang kantor cabang kita KSD, ketua, sekretaris dan bendahara yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Mereka adalah ujung tombak, kalau kata Ustaz Budiwanto tadi, dan ujung tombak. Dan tak lupa saya sampaikan juga rasa bangga kepada para ketua DPC periode 2020-2025 yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua. Hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, yang pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tanggal 6 September ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bermuhajirah di ruang ini dalam rangka acara musyawarah daerah yang ke-6. Tentu kita berharap
bahwa ini adalah awal dan langkah yang baik buat kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, seorang Nabi yang begitu manis dunia, begitu mulia harapnya, dan kita semua berharap mampu meneladani beliau sebagai kudus teladan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh amanah ini amanah yang sangat luar biasa. Kita semua paham suksesi pergantian di PKS ini sebuah suksesi yang sangat dinamis dan sangat unik. Bahkan saya berdiri di sini sebagai ketua DPD adalah penetapannya tanpa diketahui. Sungguh sebuah proses yang sangat luar biasa. Mungkin ini terjadi hanya di PKS. Ketua DPD tidak tahu akan menjadi ketua DPD. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, begitu sesak rasanya ketika nama itu muncul, diumumkan oleh DPP. Karena saya merasa sungguh masih banyak kader-kader terbaik PKS di Karawang yang sejatinya layak untuk menjadi ketua DPD. Tapi ternyata qadarullah, Allah berkata lain. Ternyata saya diamanahi sebagai ketua DPD periode 2025-2030. Sungguh amanah ini tentu bukanlah amanah yang ringan. Tapi dalam sebuah renungan sejenak, saya teringat dengan sebuah doa. Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati wal ja'u ila haulika wa quwwatika. Sungguh memang sejatinya kita ini tidak memiliki kemampuan dan kekuatan. Sungguh memiliki kekuatan dan kemampuan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam renungan yang mendalam itu saya hanya berkata qadarullah wa ma syaa fa'ala. Bahwa sungguh takdir ini adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu landasan berorganisasi yang akan menjadikan pilar pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kami ke depan ingin senantiasa menjadikan Allah selalu terlibat dengan setiap keputusan-keputusan kita. Karena sejatinya kita itu lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun. Maka harapannya adalah bahwa kita kembali seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, suksesi pergantian kepengurusan sejatinya adalah fase pergantian perjalanan. Bila kita mengibaratkan PKS ini adalah sebuah kendaraan besar, maka hari ini sebetulnya kita berhenti sejenak untuk berganti supirnya. Yang tadinya Ustadz Budiwanto dengan rekan-rekan yang lain hari ini berganti. Tetapi kita memiliki tujuan besar yang sama di 2030 ke depan, yaitu tujuan kita bagaimana menjadi organisasi yang memiliki kemaslahatan buat kita. Maka kami menyadari betul perjuangan legasi yang dibangun oleh pengurusan sebelumnya sangat luar biasa. Beliau tadi menyampaikan legasi 7 anggota DPRD Kabupaten yang sangat luar biasa. Perolehan suara dari 125.000 menjadi 157.000 adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Dan bahkan kepengurusan sebelumnya telah menorehkan prestasi yang sejatinya kepengurusan selanjutnya yang pertama harus mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan prestasi-prestasi berikutnya untuk melanjutkan cita-cita besar kita semua. Oleh karena itu, saya ingin memberikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya. Kita berikan aplaus kepada DPD 2020-2025. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musyawarah daerah ini adalah perhelatan 5 tahun sekali. Maka sejatinya musda ini adalah sarana kita untuk menyamakan visi, menyatukan hati. Apalagi kepengurusan ke depan tentu dengan tantangan yang berbeda. Maka kami memiliki tagline untuk kepengurusan ke depan itu: cinta dan bangga menjadi kader PKS. Cinta dan bangga menjadi kader PKS, inilah yang ada dalam sanubari kita, bahwa kita berpolitik tidak sekedar ingin menghadirkan kontestasi setiap 5 tahunan, tapi kita menjadikan partai politik PKS ini adalah menjadi sarana kita berdakwah, sarana kita memberikan layanan kepada masyarakat.
Bayangkan dalam beberapa hari terakhir ini terjadi anomali sosial politik, bahwa hari ini ada kekuatan baru yang namanya netizen, di mana dahulu informasi itu hanya dikuasai oleh pemilik media, tetapi hari ini informasi itu berada di tangan-tangan seluruh masyarakat. Maka anomali sosial politik ini tentu menjadi renungan buat kita semua, para ketua DPC, para anggota dewan, sebagai pejabat publik, agar senantiasa berhati-hati dalam berkomunikasi di area-area publik. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, ternyata tidak ada power yang mampu mengalahkan kekuatan netizen. Mungkin kita menyaksikan beberapa anggota dewan yang tadinya cukup kuat terlihat, namun ternyata tidak bisa melakukan apapun ketika power dari netizen di sosial media ini mereka keluarkan. Oleh karena itu, anomali sosial politik ini menjadi renungan buat kita semua. Sejatinya modal, kemudian struktur hari ini bukanlah menjadi salah satu faktor kemenangan. Ternyata ada kekuatan baru di mana netizen menjadi faktor pengaruh hari ini. Mungkin kita menyaksikan bagaimana KDM, kekuatan media sosial yang mampu mempengaruhi masyarakat kebanyakan. Oleh karena itu, harapan kita ke depan menjadikan sosial media ini adalah sebagai alat berkomunikasi untuk masyarakat. Dalam konteks politik sosial, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, hari ini kita akan memasuki 4 tahun ke depan kontestasi politik. Maka di masa-masa ini sejatinya kita melakukan konsolidasi, melakukan rekonsiliasi. Mari kita memperkuat struktur hingga nanti, serta para kader PKS kembali bersinergi melalui kegiatan-kegiatan pemerintahan anggota sebagai kekuatan untuk membangun rupiah kita. Dan bahkan target kita ke depan tentunya adalah mengkapitalisasi jumlah kader kita saat ini. Di Karawang ada 2.066 kader aktif. Maka tentu harapannya ke depan kita mampu mengkapitalisasi 33.000 anggota KTA kita. Kemudian ada 6.600 saksi. Kita bisa bina agar mereka menjadi kader-kader PKS ke depan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sambutan saya ini, maka saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, amanah ini adalah takdir yang Allah berikan. Sungguh tidak ada daun yang jatuh sekalipun, kecuali semuanya dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jadikan amanah ini adalah untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan dan kedisiplinan. Dan kita berharap bahwa setiap keringat yang kita lakukan ini menjadikan kita orang-orang yang berukir amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa menyandarkan seluruh kehidupan dan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan kami, semoga kami tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang amanah sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua, dan menjadikan PKS semakin besar dan menjadi kendaraan politik yang disegani oleh masyarakat dan menjadi rujukan sebagai partai politik tauladan yang penuh dengan hikmah dan kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.